Kalau kamu masih milih niche YouTube cuma berdasarkan view paling banyak, kemungkinan besar kamu bakal capek duluan sebelum menghasilkan uang. Kalau sekarang kamu lagi sibuk mikirin niche apa yang paling bagus buat YouTube di 2026 ini, sebenarnya kamu lagi fokus ke hal yang salah. Karena masalah terbesar kebanyakan orang bukan kurang ide konten, tapi salah masuk medan perang. Banyak nih orang masuk ke Nice cuman karena lihat view-nya besar. Mereka lihat channel viral lalu langsung ikut-ikutan. Padahal Nice yang kelihatannya paling rame belum tentu paling menghasilkan. Contohnya seperti ini. Ada channel nih yang view-nya jutaan tiap bulan. Tapi penghasilannya kalah ya sama channel kecil yang cuma puluhan ribu view. Kenapa bisa begitu? Ayo. Karena yang menentukan bukan cuma jumlah view-nya, tapi nilai audiensnya. Di beberapa niche nih, ada nih 1000 view mungkin cuma dihargai receh. Sementara di niche lain, 1000 view bisa dinilai berkali-kali lipat lebih mahal. Karena penontonnya punya masalah nyata dan siap beli solusi. Dan ini nih yang jarang dipahami kreator baru. Mereka terlalu fokus ngejar viral, sampai lupa nih bikin konten yang punya nilai. Padahal kalau kamu masuk ke niche yang benar, video dengan 20.000 view aja nih bisa loh lebih cuan daripada view hiburan yang tembus jutaan view. Wow! Hal lain yang sering bikin orang salah langkah adalah takut sama kompetitor. Padahal niche tanpa saingan justru sering bahaya. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang berhasil di niche itu, bisa jadi memang nggak ada marketnya. Makanya gini, waktu riset nice, gue malah senang ya kalau lihat banyak channel lain dapat view tinggi. Itu tandanya audiensnya itu nyata, dan algoritma YouTube juga udah ngerti nih harus merekomendasikan konten ke siapa. Nah, sekarang pertanyaannya, nice seperti apa yang sebenarnya bagus untuk dibangun? Ada 3 ciri utama. Yang pertama nih, niche itu punya nilai iklan tinggi. Artinya banyak brand rela bayar mahal buat masuk ke audiens tersebut. Kedua, niche itu membahas masalah yang benar-benar penting ya buat orang, bukan sekedar hiburan sesaat. Karena orang yang punya masalah nyata akan lebih lama nonton ya, lebih sering balik lagi, dan lebih mungkin membeli sesuatu. Dan ketiga, niche itu harus tahan lama. Kontennya masih relevan bertahun-tahun ke depan, bukan topik musiman yang mati dalam beberapa hari. Makanya sekarang channel edukasi itu mulai makin kuat. Orang datang ke YouTube bukan cuma buat cari hiburan, tapi buat cari jawaban. Ngerti ya? Dan di 2026, algoritma YouTube juga berubah besar. Sekarang ini, YouTube lebih fokus ke minat penonton dibanding jumlah subscriber ya. Artinya, channel kecil pun bisa meledak asal topiknya tepat dan kemasannya menarik. Makanya sekarang channel faceless juga makin banyak yang sukses. Karena penonton lebih peduli sama isi videonya, bukan siapa yang ngomong. Nah, kalau ngomongin niche yang potensial sekarang, ada beberapa ya yang menurut aku tuh sangat kuat. Yang pertama nih, ada edukasi YouTube dan AI. Kedua, personal finance untuk usia tertentu, kesehatan dan longevity, tutorial software, self-improvement, relationship advice, pet content, dan travel hack dan tutorial. Dan satu pola nih yang hampir selalu berhasil. Semakin spesifik target audiensnya, semakin besar juga peluang channel berkembang. Karena orang lebih tertarik ya sama konten yang terasa dibuat khusus untuk mereka nih, untuk dirinya. Contohnya gini, bukan tips keuangan, tapi cara mengatur uang di usia 20-an. Bukan fitness, tapi olahraga buat pekerja kantoran yang duduk seharian. Spesifik selalu lebih kuat ya daripada terlalu umum. Tapi ada satu hal ya yang lebih penting dari niche. Apa itu? Packaging ya, atau pengemasan. Dua channel nih bisa bahas topik yang sama, tapi hasilnya bisa jauh berbeda ya. Yang satu sepi, yang satu meledak. Dan biasanya pembeda utamanya itu ada di yang pertama tuh judul, kedua thumbnail, ketiga hook, dan cara menyampaikan kontennya. Karena di YouTube sekarang nih bukan cuma siapa yang punya ide terbaik yang menang, tapi siapa yang paling pintar membungkus ide tersebut supaya orang berhenti scrolling dan mau klik. Jadi, sekarang kamu ngerti ya, di YouTube ini yang paling penting bukan sekedar viral, tapi masuk ke niche yang tepat, punya audiens yang tepat, lalu membungkus konten dengan cara yang bikin orang berhenti scrolling. Karena channel besar bukan dibangun dari keberuntungan, tapi dari strategi yang benar dan konsisten upload.
Kalau kamu serius nih mau mulai channel YouTube, jangan cuma jadi penonton, mulai riset channel kamu dari itu sekarang, lalu upload video pertamamu. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Biar gue tahu nih siapa sih yang benar-benar siap bangun channel tahun ini.